Orang cerdas memang selalu terlihat mengesankan. Bahkan mereka mampu untuk menemukan lebih dari 3 solusi untuk satu buah permasalahan. Dan bukan hanya itu, orang cerdas juga mampu membuat kita berpikir lebih banyak saat kita berbicara dengan mereka. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, ternyata ada banyak juga hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang tidak memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Seperti halnya dalam mengerjakan sebuah tugas atau dalam menghabiskan waktu-waktu senggang. Seringkali mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata disalahartikan, seperti mereka adalah seseorang yang memiliki tingkat kemalasan yang tinggi. Karena memang mereka memiliki pola hidup, pola pikir, dan pola belajar yang memang berbeda daripada kebanyakan orang lainnya. Dan di sini saya sudah membuat 9 alasan kenapa orang cerdas sering terlihat sebagai seorang pemalas. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama, kenapa orang cerdas sering terlihat sebagai pemalas adalah karena mereka itu selektif dalam memilih tugas. Mereka bukanlah tipe orang yang bekerja keras, tapi mereka adalah tipe orang yang bekerja cerdas. Kamu tidak akan melihat seorang dengan kecerdasan di atas rata-rata banting tulang dengan sangat keras untuk menyelesaikan sebuah tugas yang hasilnya hanya sedikit. Tapi mereka cenderung untuk memilih atau selektif dalam menyelesaikan tugas yang harus mereka selesaikan. Mereka cenderung untuk memilih untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang sangat perlu untuk mereka kerjakan. Dan jika tugas tersebut bisa diselesaikan oleh orang lain, mereka akan cenderung untuk memilih mengabaikan tugas tersebut. Makanya mereka sering terlihat membuang-buang waktu dan terlihat sebagai seorang pemalas. Hanya saja mereka paham kapasitas yang mereka miliki, sehingga mereka memilih untuk memberikan tugas yang mudah kepada orang lain yang mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian alasan yang kedua adalah efisiensi yang tinggi. Orang cerdas tidak akan membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk menyelesaikan sebuah tugas. Mereka adalah orang yang efisien. Mereka akan sebisa mungkin mencoba mengerjakan tugas mereka dengan hasil yang maksimal, tapi dengan menggunakan waktu, tenaga, dan biaya yang seminimal mungkin. Dengan kata lain, metode yang mereka terapkan dalam menyelesaikan sebuah tugas berbeda dengan orang pada umumnya. Alhasil, bagi mereka yang mengerjakan sebuah tugas secara biasa atau normal, akan melihat mereka yang bekerja secara efisien sebagai seorang pemalas. Yang padahal metode yang mereka terapkan itu hanya sedikit berbeda, karena mereka tidak ingin membuang-buang waktu, tenaga, uang, dan pikiran yang terlalu berlebihan. Kemudian kebiasaan yang ketiga, kenapa orang cerdas sering terlihat sebagai pemalas adalah prokrastinasi strategis. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas bahwa prokrastinasi itu bukanlah hal yang baik. Bagi kamu yang tidak mengetahui apa itu prokrastinasi, prokrastinasi adalah kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Namun anehnya, prokrastinasi ini cenderung untuk sering dilakukan oleh mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Itu karena mereka yang cerdas
cenderung untuk memetakan waktu mereka dengan sangat cekatan dan jeli. Mereka paham kapan harus menyelesaikan sebuah tugas dan kapan harus mengisi diri mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karenanya, kadang mereka terlihat seperti memalas. Padahal mereka sedang sibuk untuk mengerjakan sesuatu yang menurut mereka lebih penting daripada menyelesaikan tugas tersebut. Dan mereka akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan pada waktu-waktu yang sudah mereka petakan dalam pemikiran mereka. Dengan kata lain, prokrastinasi mereka sangatlah strategis. Kemudian, alasan yang keempat adalah kreativitas dalam mencari solusi. Mungkin satu-satunya hal yang bisa membedakan orang cerdas dengan orang biasa adalah bagaimana mereka mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Dan orang cerdas tidak pernah berakhir hanya dengan satu buah solusi. Karena biasanya mereka akan berakhir dengan lebih dari 3 buah solusi. Dan uniknya lagi, solusi-solusi yang mereka terapkan tersebut cenderung untuk berbeda dari solusi yang diterapkan oleh orang pada umumnya. Maka dari itu, karena perbedaan dari solusi dari orang secara umumnya, mereka cenderung terlihat sebagai seseorang yang pemalas. Kemudian alasan yang kelima, kenapa orang cerdas sering terlihat sebagai pemalas adalah karena mereka fokus pada ide-ide besar. Mereka tidak akan menghabiskan waktu untuk bersusah payah mengerjakan hal-hal kecil. Mereka fokus pada ide-ide besar, pada terobosan-terobosan besar yang bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap orang lain ataupun diri mereka pribadi. Maka dari itu, jika ada sebuah ide yang terlihat begitu kecil, mereka tidak akan membuang-buang waktu untuk mengerjakan ide tersebut. Mereka hanya akan memberikan saran kepada orang yang berpengaruh dari munculnya gagasan itu. Maka terlihatlah mereka sebagai seorang pemalas. Padahal, jika dampak yang diberikan oleh sebuah ide tidak terlalu besar, mereka cenderung untuk tidak mau dan enggan untuk langsung terlibat dalam ide yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian, alasan yang keenam adalah mereka tidak minat pada tugas rutin. Mungkin ini adalah kebiasaan yang sering kali dimiliki oleh hampir semua orang dengan kecerdasan di atas rata-rata. Mereka itu rata-rata tidak menyukai rutinitas harian. Mereka lebih cenderung untuk bekerja dalam spontanitas belaka. Karena biasanya mereka hanya akan mengerjakan apa yang mereka sukai dan memilih untuk menghindari rutinitas yang membuat mereka cepat merasa bosan. Memang tidak semua orang dengan kecerdasan di atas rata-rata memiliki sifat ini. Tapi sangat banyak yang terlihat sebagai pemalas hanya karena mereka tidak suka dengan rutinitas. Kemudian alasan yang ketujuh, kenapa orang cerdas sering terlihat sebagai pemalas adalah perfeksionis. Perfeksionis yang dimaksudkan di sini adalah mereka cenderung untuk menunda-nunda selesainya sebuah pekerjaan karena mereka ingin melihat apakah pekerjaan yang sudah mereka lakukan bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi sehingga hasilnya itu bisa lebih sempurna. Mungkin menjadi seorang perfeksionis tidaklah sebaik itu. Namun, kebanyakan orang dengan kecerdasan di atas rata-rata cenderung untuk menginginkan hasil yang sempurna dalam bidang apapun yang mereka tekuni. Dan mereka selalu paham untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dari sebuah hasil
Mereka selalu membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga mereka mampu untuk melihat berbagai sudut pandang dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian alasan yang kedelapan adalah prioritas pada pengembangan diri. Kamu mungkin melihat seorang yang cerdas menarik diri dari tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Dan entah kenapa, mereka terlihat begitu malas untuk mengerjakan apa yang harus mereka selesaikan. Mereka cenderung terlihat untuk menarik diri dari tugas dan lingkungan sosial. Memang wajar dan masuk akal untuk melihat mereka sebagai seorang pemalas dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, harus kamu ketahui bahwa mereka menarik diri dari tugas dan lingkungan biasanya karena mereka itu ingin fokus dan berprioritas pada pengembangan diri mereka pribadi. Ada banyak alasan untuk melakukan ini, entah karena tugas yang diberikan itu terlalu sepele, atau mereka itu ingin berprokrastinasi atau menunda-nunda dulu untuk melakukan hal yang mereka anggap lebih penting daripada tugas yang diberikan. Karena mereka paham bahwa tugas tersebut bisa mereka selesaikan dalam waktu singkat. Kemudian alasan yang terakhir adalah keterlibatan dalam pemikiran abstrak. Mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata suka sekali terjebak dengan pemikiran-pemikiran abstrak. Suatu saat, kamu mungkin melihat mereka merenung di pojok ruangan. Berbeda halnya dari mereka yang cerdas, kita biasanya kalau kita ke pojok ruangan, kita tidak merenung. Kita malah hanya memikirkan masalah dan terjebak dalam emosi negatif. Sedangkan mereka yang cerdas cenderung untuk merenung dan berpikir tentang ide-ide abstrak dan hal-hal menarik lainnya tentang kehidupan, pekerjaan, dan ide-ide yang luar biasa. Itu saja dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.